Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haliman Hakim, mahasiswa informatika dari Universitas Sabar Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya, mata kuliah grafika komputer dengan Bapak dosen, Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom, di mana di UTS mata kuliah ini kita dimintakan memilih salah satu tema dari algoritma DDA atau algoritma Brassenham. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Pada topik pembahasan yang pertama abstrak, lalu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Pada abstrak, garis merupakan kumpulan dari titik-titik. Untuk membentuk garis lurus adalah dengan mengetahui titik awal dan titik akhir, maka kita dapat membentuk garis. Untuk menggambar proses pembuatan garis dari titik awal ke titik akhir ada berbagai algoritma. Algoritma umumnya adalah DDA atau Digital Differential Analyzer. Pendahuluan, titik adalah sebuah noda yang muncul karena persentuhan sebuah media penghasil noda dengan bidang kerja tanpa menggerakkan media tersebut. Titik tidak dilihat dari dimensinya, tetapi dilihat pada seberapa jauh dia akan berpengaruh pada sebuah bidang kerja, sebagaimana arah yang ditunjukkan olehnya. Semakin banyak arah orientasi yang ditunjukkan, maka akan semakin memenuhi persyaratan sebuah objek dikatakan sebuah titik. Pada suatu saat tertentu, sebuah titik dapat menjelma menjadi sebuah bidang. Hal tersebut akan sangat dipengaruhi oleh dimensi titik tersebut. Garis adalah sebuah bentuk yang diawali oleh sebuah titik dan diakhiri oleh sebuah titik pula. Namun garis yang dapat dikatakan sebuah goresan dari sebuah alat tulis, garis yang muncul pertama kalinya pada masa prasejarah di mana manusia memulai memikirkan untuk membuat rekaman bentuk dari sebuah kejadian di alam semesta. Garis adalah kumpulan titik-titik yang tersusun sedemikian rupa sehingga memiliki pangkal dan ujung. Suatu titik pada layar terletak pada posisi X, Y. Untuk menggambarkan plot suatu piksel dengan posisi yang berkesesuaian. Contoh program seperti set piksel X dan Y, seperti gambar di bawah. Tinjauan pustaka, deskripsi algoritma garis DDA atau Digital Differential Analyzer merupakan algoritma pembentukan garis berdasarkan penghitungan dx maupun dy. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinasi titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Berikut bentuk contoh garis. Seperti gambar di bawah, ada cenderung mendatar, lalu cenderung tegak, dan miring 45 derajat. Langkah-langkah untuk membuat garis menurut algoritma DDA adalah sebagai berikut. Tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Tentukan salah satu titik sebagai titik awal X0 dan Y0, dan titik akhir X1 dan Y1. Hitung dx sama dengan X1 min X0, dan dy sama dengan Y1 min Y0. Tentukan step, yaitu jarak maksimum jumlah penambah nilai X maupun nilai dy. Dengan cara bila nilai absolut dari dx lebih besar dari absolut dy, maka
state absolut dari dx. Bila tidak, maka state sama dengan absolut dari dy. Hitung penambahan koordinat pixel yaitu x kurang increment sama dengan dx per state dan y increment sama dengan dy per step. Yang keenam, koordinat selanjutnya x tambah x min increment dan y plus y min increment. Posisi pixel pada layar ditentukan dengan pembuatan nilai koordinasi tersebut. Yang ke-8, ulangi nomor 6 dan 7 untuk menentukan posisi pixel selanjutnya sampai x0 dan x1 dan y0 sama dengan y1. Pembahasan berikut contoh penerapan DDA diberikan titik awal 2 dan 5 dan titik akhir 7 dan 12. Selesaikan dengan menggunakan algoritma DDA. Berikut adalah penyelesaiannya. Dan selanjutnya pada tabel berikut bisa kita lihat tabel dari penerapan DDA. Dan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya pendahuluan. Maaf, ini maksudnya terakhir bagian kesimpulan. Kelebihan dari algoritma digital differential analyzer atau DDA itu tidak perlu menghitung koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap atau menggunakan metode offset. Kekurangannya dari algoritma digital differential analyzer yaitu adanya akumulasi round-off error sehingga garis akan melenceng dari garis lurus. Selain itu, operasi round-off juga menghabiskan waktu. Yang kedua, hanya dapat digunakan nilai x1 lebih kecil dari x2 dan y1 lebih kecil dari y2 atau garis yang berada di kuadran 1. Baiklah, itu saja presentasi saya untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah grafika komputer. Semoga membantu dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.